Mulai dari situ saya mulai kasar lah sama dia, mulai ngelakuin ibaratnya KDRT lah ya kan. Kangen pengen main tapi nggak bisa, harus jaga anak, tapi kerja. Bukan mengkhawatirkan lagi, menyedihkan. Perkawinan anak ini sudah menjadi bencana nasional. Banyak juga keluarga-keluarga yang tidak melindungi, justru ada yang memperdagangkan, ya, mengeksploitasi, ya. Perkawinan anak seolah jadi problem yang tiada berkesudahan. Payung hukumnya jelas, melarang segala perkawinan sesama anak atau anak dengan orang dewasa. Tetapi praktiknya terus saja terjadi. Himpitan ekonomi dituding jadi biang keladi naiknya perkawinan anak di masa pandemi. Nah, jadi mungkin ini disebabkan oleh dua hal sebetulnya, Mbak. Apakah itu terjadi dari kondisi ekonomi si orang tua, itu pertama, dan keduanya dari kondisi si anaknya sendiri yang menyebabkan bahwa mereka harus menikah secara dini. Gitu. Himpitan ekonomi dituding jadi biang keladi naiknya pernikahan anak di masa pandemi. Seolah-olah di sini ada pengalihan tanggung jawab dari yang seharusnya dibebankan oleh kepada keluarga, kemudian dibebankan pada orang lain. Sederet bidang usaha terdampak pandemi. Salah satu sektor yang babak belur terkena terjangan pandemi adalah pariwisata. Ini berimbas munculnya pengangguran karena banyak pekerja yang harus dirumahkan. Mengandalkan kunjungan wisatawan, Bali dan Nusa Tenggara jadi dua provinsi paling terdampak di masa pandemi. Berturut-turut, Bali dan juga Nusa Tenggara mengalami kontraksi ekonomi. Di kuartal kedua, terjadi penurunan siklus ekonomi 6,32%. Di kuartal ketiga, semakin anjlok di minus 6,80%. Sektor pariwisata itu kan sektor yang paling terpukul dari sektor transportasi, sektor pariwisata, sektor perdagangan. Itu sektor yang paling terpukul dari adanya pandemi ini. Ekonomi keluarga yang merosot membuat orang tua terpaksa mengawinkan anaknya dengan harapan meringankan beban keluarga. Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 1 juta anak mengalami perkawinan. NTB peringkat ke-7 nasional dengan jumlah perkawinan anak tertinggi di Indonesia, 16,1%. Padahal angka nasional terkait pernikahan anak di angka 10,82%. Artinya 1 dari 16 anak di NTB sudah menikah. Di data kami menunjukkan hal yang seperti itu. Di catatan kami itu ada kisaran 600 sampai 700. Mirisnya Joko Jumadi, relawan peduli anak di Nusa Tenggara Barat melihat korelasi. Pandemi membuat angka perkawinan anak meningkat. Anak-anak yang menikah di pada usia anak memang rata-rata berasal dari keluarga miskin. Menikahkan anak dianggap jadi solusi. Pilihan bagi orang tua untuk terbebas bebannya itu salah satunya adalah dengan menikahkan anaknya. Banyak juga keluarga-keluarga yang tidak melindungi, justru ada yang memperdagangkan, ya, mengeksploitasi, ya. EB 15 tahun terpaksa menerima pinangan UD kekasihnya yang baru berusia 17 tahun. Terjebak dalam ekonomi sulit, ditambah ibu bapaknya berpisah, sang nenek tiada punya pilihan lain selain menikahkan EB. EB juga tak tahan hidup susah. Belum lagi selama pandemi, EB tak memiliki fasilitas belajar daring. Maka, ia rela memupus asa menjadi seorang perawat. Tugas-tugas gimana?
bisa diselesaikan apa enggak? Kadang bisa, Kadang bisa, kadang nggak bisa. Ya, sudah sampaikan kesulitan ini ke Bu Guru, Pak Guru sudah. Sudah. Apa kata mereka? Tidak ada solusi gitu. Sudah sampaikan, Pak, Bu, saya nggak punya HP gitu. Sudah. Sudah. Apa kata mereka? Belajar di rumah. Sama teman. Pernikahan berlangsung di kediaman Ude, di kawasan hutan Desa Setiling, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Perangkat desa akhirnya memberi sanksi. Di NTB, ekonomi bukan satu-satunya pemicu yang membuat perkawinan anak marak. Kebosanan di rumah, masalah dengan orang tua, kemudian interaksi dengan gadget yang kemudian malah berdampak negatif, kemudian hubungan seks bebas di antara mereka yang kemudian mengakibatkan mereka hamil dan akhirnya pilihannya adalah menikah. Ada adat yang terlanjur melekat, meski dinas terkait mengupayakan tebelas, yakni pemahaman supaya anak tidak kawin dini. Tetapi praktiknya sulit memutus mata rantai perkawinan anak. Menunda agar mereka tidak menikah dulu sebelum benar-benar siap. Apalagi pada masa-masa ujung sekolah. Tapi memang kedengarannya mudah, tetapi tidak mudah di dalam pelaksanaannya. Karena anak pergi bersama temannya, pulangnya agak kemalaman, langsung itu bagian dari semacam citra buruk bagi rumah tangga atau bagi keluarga si perempuan, langsung dinikahkan. Di Lombok Tengah, seorang ayah memaksa anaknya dinikahi hanya karena pulang selepas maghrib. Berdalih atas adat, sang ayah meminta SH yang berusia 16 tahun untuk menikahi NH, putrinya yang baru berusia 12 tahun. Ketemu lalu ke Abangan, pariwisata Abangan, pulang dari pinggir rata, ngajak dia balik sampai sini. Ternyata bapaknya nggak terima. Terus? Disuruh saya menikah kalau dia nggak diterima, terpaksa. SH putus sekolah karena tak ada biaya. Dia bahkan menjadi tulang punggung keluarga sebagai pedagang sabun mandi keliling. Bebannya bertambah berat lantaran meski menafkahi sang istri. Pasar berjualan sabun, sampo, dan sebagainya. Kadang-kadang pergi bekerja ke Sembalun, pulangnya jam 10 malam lagi. Sesal dan kecewa dirasakan LD. Bapak 3 anak ini terpaksa merelakan putrinya, HD, menikah di usianya yang baru 13 tahun. HD dibawa lari SD, anak berusia 17 tahun. Suku Sasak mengenalnya dengan merarik, kawin lari yang dipandang bisa menaikkan martabat pria yang membawa lari pujaan hatinya. HD dan SD masih bergantung padanya. Dalam sepekan, 2-3 kali HD dan SD datang meminta uang dan beras. Suaminya itu tidak ada pekerjaan gitu. Jadi kalau dia sini tidak kasih beras, tidak kasih uang gitu kan, supaya dia dapat makan. Soalnya yang perempuan masih muda, yang laki masih muda. Padahal problem kompleks bakal menimpa anak yang dipaksakan untuk menikah. Tidak siap misalnya ya bagi menghadapi rumah tangga, mulai dari yang simpel aja sih, mengerjakan pekerjaan sehari-hari harus mandiri, kemudian dealing dengan misalnya mertua, jadi misalnya adanya yaitu kecemburuan gitu ya, seperti itu, kontrol dari suami, tidak bisa bermain lagi. Yang di usia-usia di bawah 19 tahun itu pun juga sebetulnya juga masih relatif labil gitu. Nah, sehingga mereka begitu mudah untuk digoncang-gancingkan gitu oleh permasalahan. Belum lagi perkawinan anak memperdalam lingkaran setan kemiskinan. Anak-anak tadi harus terpaksa bekerja karena dia harus menghidupi keluarganya. Tapi kalau dia hanya lulus SD, berarti kan dia akan mendapatkan pekerjaan yang dengan upah rendah pasti. Nah,
Kalau udah upah rendah, muncul lagi isu baru, yaitu kemiskinan. Perkawinan anak di Indonesia jadi problem klasik. Memang banyak sebab yang bisa memicu terjadinya perkawinan anak. Dari sejumlah faktor, kehamilan pranikah jadi salah satu sebab utama yang membuat pernikahan anak tidak terelakkan. Tidak ada solusi lain gitu yang bisa ditawarkan gitu oleh orang tua ataupun tekanan dari komunitas, melainkan anak tersebut harus dikawinkan. Saya sudah melakukan wawancara dengan berbagai hakim, pengadilan negeri maupun pengadilan agama, dan terbanyak melalui wawancara kita dengan hakim di pengadilan agama. Yang mereka dahulukan itu adalah dalam kondisi si anak perempuan itu sudah hamil. Sesal karena kehilangan masa muda dirasa oleh MJ yang mesti menikah di usianya yang ketika itu baru beranjak 17 tahun. MJ kala itu duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah pertama. MJ terpaksa berhenti sekolah sebab harus mengawini kekasihnya yang kadung berbadan 2. Banting tulang kerja serabutan MJ lakoni agar periuk nasi tetap terisi. Cari uang, banting tulang yang hasilnya nggak seberapa, tapi capeknya tuh benar-benar capek, Kak. Itu yang bikin saya nyesel sih. Saya lihat teman-teman saya bisa sekolah, teman-teman bisa senang-senang, saya harus cari uang pagi, siang, malam. MJ sering juga jadi juru parkir. Sehari ia bisa mengantongi Rp50.000. Nominal yang hanya segini besar sesungguhnya tak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup. Per orang aja makan itu bisa nyampe kecil-kecilnya ya, Kak, 30.000. Itu satu orang, Kak, belum berdua, tapi kita cukup-cukupin aja. Dari persoalan ekonomi, dua muda-mudi ini akhirnya kerap cekcok. Lantaran istri MJ memutuskan jadi pramuria. Mulailah sering berantem, saya selalu bahas-bahas tentang itu. Dan mulai dari situ saya mulai kasar lah sama dia, mulai ngelakuin ibaratnya KDRT lah ya kan. Dia mulai nggak betah dengan kelakuan saya yang kayak gitu. Kira dia mutusin untuk lari dari saya. Kini cemas membayangi hari-harinya kelak. Bingung itu, Bok, apa yang harus dilakuin ke depannya, Kak. Karena masih muda, belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, Kak. Oka dan LA juga menikah di usia muda. Di saat keduanya sama-sama berusia 17 tahun. Oka menikahi LA sebab usia kandung LA yang berusia 4 bulan mulai membesar. Di rumah kontrakan sederhana, Oka dan LA tinggal bersama buah hatinya yang berusia setahun. Jadi juru parkir, penghasilan Oka bervariasi, mulai dari Rp30.000 hingga Rp65.000 per hari. Agar pundi-pundinya bertambah, LA sesekali menjajakan sandal anak-anak. Bisa 1 juta lebih, cukup buat bayar kontrakan. Makanya juga mirip-mirip. Masak gitu doang. Masak cuma masak telur, kadang mie, nabung. Alhamdulillah nabung. Sehari kadang goceng, kadang ceban. Tapi kalau penghasilan tak mencukupi, jurus 1000 pun dilakukan. Termasuk memasang muka tebal menerima bantuan orang tua. Kalau beliin susunya juga susah. Untungnya ada mama sih, selalu ini ngebantu di saat lagi kelimpungan, kesusahan. LA terkungkung dalam dunia menjadi ibu di usianya yang masih anak-anak. Kangen pengen main tapi nggak bisa, harus jaga anak, lapih kerja. Apalagi kalau pakai banyak, aduh pusing. Nggak ada yang jaga. Belum nyetrika. Tapi asa memiliki kehidupan yang lebih baik dirajut keduanya. LA bakal melanjutkan pendidikan. Pakai C supaya dapat ijazah, supaya dapat kerjaan yang ini lebih layak lah. Jangan sampai kayak bapak sama ibunya aja, harapannya gitu. Supaya bisa agak maju dikit. Walaupun gagal jadi anak, tapi jangan gagal jadi ibu. Perkawinan anak yang marak di negeri kita menyesakkan dada. Padahal anak adalah cerminan masa depan sebuah bangsa.
Bukan mengkhawatirkan lagi, menyedihkan bahwa perkawinan anak ini sudah menjadi bencana nasional. Nanti keberadaan bangsa Indonesia itu terletak dari situ. Bagaimana kita bicara wajib belajar kalau 1/5-nya saja sudah drop out dari sekolah karena kawin? Bahwa semakin tinggi angka perkawinan anak itu ada hubungannya dengan rendahnya angka indeks pembangunan manusia. Dari 49 sekolah pada 21 kabupaten kota di 8 provinsi, KPAI mencatat perkawinan anak jadi faktor tertinggi anak putus sekolah. Gurunya akhirnya berinisiatif melakukan home visit di rumah anak. Ternyata anak sudah menikah. Itulah kenapa dia tidak lagi ikut PJJ. Nah, angka itu di 2020 cukup tinggi, yaitu 119 kasus. Menyetop perkawinan anak memang bukan perkara gampang. Lantas, apa upaya yang bisa dilakukan oleh keluarga, masyarakat, hingga pemerintah untuk memutus mata rantainya? Dampak negatif jelas mengintai anak yang menikah. Mulai dari resiko kesehatan pada anak juga ibu, hingga perceraian dan kemiskinan yang semakin melambung di Indonesia. Banyak yang berujung pada perceraian, ya akhirnya kualitas keluarga yang seperti kita harapkan akhirnya malah justru tidak terbentuk sesuai dengan tujuan berkeluarga, ya kan? Yaitu keluarga yang bahagia dan kekal. Akhirnya nantinya mereka juga membesarkan anak, mereka mengalami kesulitan untuk membesarkan anak yang cerdas, gitu ya. Karena apa? Mereka sendiri sebetulnya punya keterbatasan gitu di dalam hal tersebut. Keistimewaan sebagai seorang anak hilang jika memutuskan menikah. Hak pendidikannya hilang, hak atas kesehatan utamanya hilang, semuanya jadi hilang. Artinya banyak hak dia sebagai anak kan yang hilang. Maka celah yang memungkinkan terjadinya pernikahan anak mesti segera ditutup. Salah satunya dispensasi pernikahan yang akhirnya melegalkan pernikahan anak. Dispensasi itu beragam, baik dilakukan di pengadilan ataupun instansi manapun ya yang ditunjuk oleh orang tua anak tersebut. Secara norma yang menyebabkan bahwa kenapa di Indonesia itu terjadi perkawinan anak yang begitu tinggi. Sepanjang tahun 2020, sebanyak lebih dari 60.000 dispensasi pernikahan diberikan kepada anak di bawah umur. Kala pandemi, angkanya melonjak drastis bila dibandingkan 2 tahun terakhir. Tim Berkas Kompas mencoba mengonfirmasi ke Mahkamah Agung mengenai kemudahan hakim dalam memberikan dispensasi nikah pada anak. Tapi permohonan wawancara kami tidak berbalas. Tapi sulit memang mengalkulasikan berapa jumlah pasti pernikahan anak yang terjadi. Sebab tak semuanya tercatat. Tidak semua masyarakat Indonesia itu melakukan perkawinan bawah umur dengan dispensasi. Di luar sana mungkin, di beberapa daerah mungkin itu banyak dilakukan perkawinan yang tanpa dispensasi. Nah ini akhirnya mereka menikahkan secara siri gitu ya. Jadi memang masyarakat ya kalau memang budayanya belum berubah gitu, ya pada akhirnya mereka akan mencari jalan gitu. Neng, abang kan udah kerja sama Neng. Kolaborasi mesti terjalin untuk meredam pernikahan anak. Kita jodohin aja si Sepi sama si Adit, anaknya Rojali. Apa lu kata bang? Nikah? Lu gak kasihan sama anak lu sendiri bang? Dia tuh baru lulus SMP, punya cita-cita yang tinggi. Sepenggal dialog ini menyoroti pernikahan anak. Bukan hanya sekedar cerita, tetapi kisah nyata di lingkungan mereka tinggal. Melalui seni lenong dan teater, muda-mudi ini mengajak khususnya anak di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara agar tak menikah di bawah umur. Assalamualaikum, ada apaan nih? Nikah-nikah di masa pandemi, kagak boleh ini, lagian nikah di usia dini dilarang sama pemerintah.
Tahu kagak? Mana sih lu? Astagfirullah. Bermula dari keprihatinan karena kerap menemukan pernikahan di bawah umur di sekitar lingkungan Kalibaru. Mereka nggak punya pengalaman untuk bisa terjun ke dalam dunia kerja. Akhirnya ya secowoknya nganggur, ngelalang buana kemana kemari gitu, cuman jadi pengamen atau sebagainya macamnya. Sasaran Itachi agar warga makin teredukasi. Nah, melihat pementasan kita atau menyaksikan pertunjukan kita, mereka jadi lebih open-minded. Keluarga sebagai pengasuh utama berperan penting untuk membangun kesadaran dan memberi pemahaman pada anak. Orang tua jadi kunci utamanya. Orang tua itu penting sekali ya untuk punya macam-macam ide gitu ya, untuk membuat rumah tangga yang untuk membuat keluarganya ini gitu ya, si orang tua dan anak-anak ini itu bisa lebih harmonis lagi gitu ya dalam berkomunikasi, dalam berelasi, supaya mereka ini betul-betul anak-anak ini juga bukan yang kemudian berusaha mencari pelarian dengan menikah. Pemerintah juga sebetulnya telah berupaya menyetop pernikahan anak Indonesia. Strategi digalakkan dengan kampanye Stop Pernikahan Anak, Gerakan Bersama Cegah Perkawinan Anak, serta Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Pernikahan Anak. Cita-cita Indonesia Layak Anak 2030 itu adalah perkawinan anaknya turun terus, dan karena hak anak bagian dari hak asasi manusia, itu berarti perkawinan anak ini juga melanggar HAM. 2030 disebut sebagai tahun idola. Step pemerintah patut diapresiasi. Namun, implementasinya perlu kita jaga bersama. Indonesia Layak Anak. Diharapkan memang di tahun ini sudah tidak ada lagi praktek perkawinan anak di situ. Tapi seperti yang saya bilang, kita masih harus melihat apakah itu bisa tercipta atau tidak. Menyelesaikan persoalan pernikahan anak adalah hal yang pelik. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menghadapinya. Anak, cerminan martabat bangsa yang bakal meneruskan estafet kepemimpinan negeri. Sepatutnya semua pihak berkolaborasi memastikan hak anak tak terabaikan.